Pol Espargaro puas dengan RC16 di MotoGP 2020. Pol Espargaro tampil apik saat mengaspal di seri ke-12 musim ini. Rider tim Red Bull KTM itu sukses merebut podium ketiga pada balapan yang berlangsung di sirkuit Valencia. Rekan satu tim Brad Binder itu bahkan tampil apik sejak sesi kualifikasi. Pol Espargaro mencatatkan waktu tercepat dan membuatnya berhak mengawali balapan dari posisi terdepan. Sayangnya, di tengah balapan, posisinya mulai tergeser oleh duo Suzuki yakni Joan Mir dan Alex Rins. Keduanya sukses menempati podium 1 dan 2 pada balapan kali ini. Meski demikian, Pol tetap mengaku puas dengan hasil yang diraihnya. Rider asal Spanyol itu juga mengaku sangat puas dengan performa kuda besinya, yakni RC16 di MotoGP 2020. Saya puas dan bahagia, rencana kami berjalan dengan sempurna. Hasil ini sangat penting dan menjadi bukti bahwa kami telah mampu bersaing dengan tim pabrikan lain musim ini, kata Pol Espargaro. Pol Espargaro sendiri merasa podium ketiga di MotoGP Eropa 2020 kali ini sudah sangat cukup bagi dia dan timnya. Rider asal Spanyol itu merasa sudah memberikan penampilan yang maksimal pada balapan kali ini. Pol Espargaro juga mengaku sempat mengalami kesulitan di awal-awal balapan. Untuk itu, ia pun merasa hasil ini jadi yang cukup layak atas penampilannya di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Saya santai karena saya tahu saya memberi 100%. Saya tidak bisa merasa lebih baik tentang itu. Saya mengalami saat-saat terburuk sebelum memulai. Tapi tim kami melakukan pekerjaan luar biasa dan layak mendapat apresiasi tinggi untuk segala hal yang telah mereka lakukan, tutup Pol Espargaro. Morbidelli sebut Mir paling pantas juara MotoGP 2020. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, kini telah mengibarkan bendera putih untuk perebutan gelar juara MotoGP 2020. Ia pun menyebut sosok Joan Mir yang paling pantas menyandang status sebagai juara musim ini. Morbidelli memang turut mewarnai perebutan gelar juara di MotoGP 2020. Setelah merebut beberapa kemenangan dan naik podium, ia membuka lebar peluangnya untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2020. Sayangnya, pembalap asal Italia itu gagal menjaga konsistensinya dalam beberapa balapan terakhir. Alhasil, Morbidelli pun kian tertinggal jauh dari Joan Mir yang kukuh memimpin klasemen sementara. Mir yang berhasil memenangi balapan pada akhir pekan lalu dengan tajuk MotoGP Eropa 2020 bahkan semakin memperlebar peluang untuk menjadi kampiun. Joan Mir bahkan dinilai mempunyai kans besar untuk menyegel gelar juara MotoGP 2020 pada akhir pekan ini dalam balapan bertajuk MotoGP Valencia. Mendapati kondisi ini, Franco Morbidelli pun mulai menyerah dalam perebutan gelar juara musim ini. Morbidelli turut memberi dukungan kepada Mir yang mempunyai kans besar merebut gelar juara pertamanya di kelas MotoGP tersebut. Ia menyebut sosok Mir paling pantas untuk menjadi juara musim ini. Meski telah menyerah, Morbidelli memastikan bahwa dirinya akan tetap menunjukkan penampilan terbaik di balapan tersisa. Sebab ia mengincar posisi runner-up MotoGP 2020 yang dinilainya masih sangat mungkin untuk digapainya. Peluang kejuaraan hampir tertutup. Kami kini berjarak lebih jauh dari Joan, yang tampaknya layak mendapatkan gelar juara ini lebih dari siapapun. Tapi jarak antara saya dan yang kedua semakin kecil, jadi kami masih bermain untuk itu, kata Morbidelli. Penyebab pembalap Yamaha alami mimpi buruk musim 2020. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menyebut bahwa para pembalap Yamaha, termasuk Valentino Rossi, mengalami mimpi buruk pada musim ini. Performa pembalap Yamaha, baik dari tim pabrikan atau tim satelit mereka, masih mengalami pasang surut hingga MotoGP 2020 menyisakan 2 seri lagi. Hasil pada MotoGP Eropa 2020 pekan lalu bisa menjadi salah satu bukti masalah yang menerpa Yamaha, baik dari sisi teknis atau non-teknis yang kian rumit. Dari sanksi, para personel tim yang terinfeksi COVID, sampai masalah kinerja motor YZR M1 yang kurang memuaskan untuk bisa tampil kompetitif pada sesi balapan.
Valentino Rossi, Maverick Vinales, Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli hancur lebur di mana tak ada satupun dari mereka yang finish di posisi 10 besar pada balapan itu. Hasil buruk yang dialami tim berlogo Garputala tersebut turut mengundang perhatian dari pengamat MotoGP kondang asal Italia Carlo Pernat. Yamaha benar-benar telah mengalami tahun yang buruk. Saya tidak ingat musim yang berakhir dengan bencana untuk mereka, kata Carlo Pernat. Maverick Vinales yang start dari jalur pit dan motor Valentino Rossi yang tiba-tiba mati menggenapi penderitaan Yamaha pada balapan akhir pekan lalu. Performa Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo dari tim satelit mereka, yakni Petronas Yamaha SRT, juga masih jauh dari kata memuaskan. Mesin motor Valentino Rossi yang mati, Maverick Vinales yang start dari pit lane, Fabio Quartararo kehilangan akalnya, Franco Morbidelli yang memainkan peran sebagai wildcard dengan baik, namun masih ada yang belum bisa dilakukan. Saya juga memahami para pembalap. Ketika mempunyai motor yang mesinnya mati, Anda akan memiliki masalah besar dan membuat Anda berkecil hati, tutup Carlo Pernat. Marco Bezzecchi tanggapi gosip dilirik Aprilia. Usai Andrea Iannone dipastikan absen dari kompetisi 2021 karena larangan balapan selama 4 tahun akibat kasus doping, nama Marco Bezzecchi tiba-tiba muncul dari daftar kandidat pengganti The Maniac di Aprilia. Selain Bezzecchi, Jorge Lorenzo kabarnya juga dirayu Aprilia untuk kembali balapan walau telah memutuskan pensiun pada akhir 2019 akibat cedera punggung. Di lain sisi, CEO Massimo Rivola juga masih gigih mengincar Andrea Dovizioso walau rider 34 tahun itu sudah resmi mengumumkan vakum tahun depan. Rivola menyatakan bahwa nama Dovizioso ada di puncak daftar rider incaran Aprilia. Tak peduli pada fakta ia akan hiatus. Di lain sisi, kans menggait Bezzecchi juga tidak bisa diremehkan. Selain bertalenta dan cepat, ia merupakan rider asal Italia dan masih berusia 21 tahun. Meski begitu, Bezzecchi diketahui telah tanda tangan perpanjangan kontrak dengan Sky Racing VR46 untuk bertahan di Moto2 sejak bulan lalu. Saya sudah dengar rumor ini, tapi saya sungguh tak tahu apa-apa. Apalagi saya sudah tanda tangan kontrak dengan Sky Racing VR46, jadi saya akan bertahan di Moto2. Tapi tentu naik ke MotoGP adalah impian saya, juga impian semua pembalap. Kans naik MotoGP bagai kereta yang hanya lewat sekali, jadi Anda harus naik jika datang. Tapi saya mempunyai kontrak dengan VR46. Aprilia jelas pabrikan yang tak butuh perkenalan. Kita sudah tahu sejarah mereka dengan baik. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi pada Andrea. Saya bisa bayangkan pasti sangat berat untuknya. Saya memang berharap bisa ke MotoGP, tapi saya ogah buru-buru karena saya mempunyai jalan sendiri untuk diarungi. Saya yakin Anda butuh talenta untuk naik ke MotoGP, tapi pada saat yang sama Anda juga harus bekerja keras dan berpikir dengan kepala dingin. Jika Anda tak punya salah satunya, sulit untuk naik ke sana, kata Marco Bezzecchi. Misi penebusan Rossi dan Vinales di MotoGP Valencia 2020. Direktur tim Yamaha, Massimo Meregali, memastikan Valentino Rossi dan Maverick Vinales akan menebus hasil minor dari balapan sebelumnya di MotoGP Valencia. Sebab Yamaha sendiri sudah mengatasi keluhan yang diutarakan Rossi dan Vinales usai menjalani balapan akhir pekan lalu. Rossi dan Vinales memang diketahui gagal menuai hasil manis di MotoGP Eropa 2020 yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Vinales hanya finish di urutan ke-13, sementara Rossi harus menyudahi balapannya lebih dini. Vinales menuai hasil tersebut karena sudah mengalami masalah sejak awal balapan. Ia memulai perlombaan dari pit lane karena mendapat hukuman dari pihak penyelenggara. Sementara Rossi, ia gagal menyentuh garis finish karena mengalami masalah pada mesin motornya. Kendaraan The Doctor tiba-tiba tak bisa berjalan saat baru memasuki lap keempat. Akibat kondisi ini, Rossi gagal menorehkan comeback apik di MotoGP 2020. Tentu saja, kondisi ini sangat disayangkan oleh kedua pembalap dan seluruh pihak Yamaha. Tetapi, Meregali sangat optimis kedua pembalapnya bisa menebus hasil minor tersebut pada akhir pekan ini.
Sebab Yamaha mempunyai tekad kuat untuk mengakhiri MotoGP 2020 dengan cara yang terbaik. Hasil balapan akhir pekan lalu sulit diterima oleh para pembalap dan tim. Tetapi akhir pekan ini kami memiliki kesempatan lain untuk menunjukkan potensi kami di Valencia. Di GP Eropa, tim kami harus menghadapi beberapa keadaan sulit. Banyak hal terjadi pada waktu yang sama. GP ini diharapkan akan jauh lebih tenang. Kami akan dapat sepenuhnya fokus pada balapan dan tugas yang ada. Kami akan terus berusaha 100% hingga akhir musim 2020, kata Meregali. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.